Ini benar-benar mundur ke belakang ini, ratusan tahun yang lalu. Di masa kejumutan. Ajarkan para pengajar, ajarkan para pelajar dengan qala Allah, qala Rasul. Masalah apa yang mau dibahas? Masalah bab fikih, ada kitab-kitab hukum seperti Bulughul Maram, seperti Umdatul Ahkam, seperti Al-Muharrar, seperti Al-Muntaqa. Itu kitab-kitab hukum yang ringan. Umdatul Ahkam, Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim yang secara khusus berbicara tentang hukum. Kemudian syarahnya minta bantuan dari ulama. Selesai. Diajarkan para pelajar. Belajar mazhab kemunduran, mundur 1000 tahun, 500 tahun. Ya. Kembali ke masa kejumudan. Ini menjadi repot ini, yang tidak kenal usul ilmu, cara belajar. Nah, biasanya bicara-bicara seperti ini, banyak masalahnya di pembahasan ilmu biasanya. Ya. Karena itu kita ketemukan sebagian manusia tidak ada kaidah ilmunya. Karena tidak memandang metode ilmiah dalam belajar. Ada orang yang mengatakan, katanya sholat istikharah untuk memilih jodoh itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Dia cuma tahu salah satu bid'ah itu dibangun di atas hadits dhaif. Katanya ada hadits dhaif tentang hal itu. Saya pernah bahas haditsnya dhaif. Makanya sholat istikharah memilih jodoh itu adalah apa? Bid'ah. Itu kan kesimpulan tidak ada asal usulnya di fikih. Baik, haditsnya dhaif. Mana hadits Jabir di Sahih Al-Bukhari? Lafadznya umum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata bil umuri kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita salat istikharah pada segala perkara. Segala perkara. Termasuk kalau dia memilih jodoh masuk di segala perkara. Kok bisa dibid'ahkan gara-gara ada hadits dhaif? Nah, itu namanya tidak punya usul pendalilan. Ini karena meremehkan para ulama. Dia pikirnya para ulama yang bermadhab ini semuanya tidak ada usul ilmiahnya. Sudah lihat tadi ya, para imam itu dari mana mengambil ilmunya? Dari para sahabat. Sahabat mengambil dari siapa? Dari Nabi SAW. Usul madrasah itu. Ini semuanya para imam ini. Siapa yang tidak kenal Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i? Siapa yang tidak kenal mereka? Turun dari para ulama. Itu semuanya orang-orang belajar. Para ahli ijtihad. Iya. Para ahli ijtihad. Semuanya di atas usul ilmiah. Karena itu tidak boleh seorang terlalu lancang di dalam memburukkan perkara yang para ulama berjalan padanya dari masa ke masa. Iya. Ini contoh hal yang aneh lagi yang lain. Ini juga pengaruh karena tidak belajar madhab. Tidak ada tertib ilmiah di dalam belajar. Ya kalau dia tertib ilmiahnya bagus, usul dari ilmiahnya bagus, itu cara berpikirnya itu mudah. Membangun masalah itu mudah. Iya. Dan di antara manfaat belajar madhab juga, orang itu bisa mengenal mana masalah yang dibangun di atas dalil dari Al-Quran, mana masalah yang dibangun di atas dalil dari sunnah, mana masalah yang dibangun di atas ijma, mana masalah yang dibangun di atas qiyas. Iya. Mana masalah yang dibangun di atas dalil tertentu. Itu kan masuk di dalam furu' masail, perkara-perkara detailnya. Ada semua sudut-sudut pendalilannya di tengah para ulama. Jelas ya? Dari situ kita bisa kenal. Orang yang masuk di dalam belajar madhab itu, apalagi kalau dia dididik oleh seorang guru, tiap kali diajarkan sesuatu dari madhab, dia akan terangkan dalilnya ini. Sudut pendalilan mereka begini. Iya. Walaupun dia cuma kasih kesimpulan. Dan paling sederhananya, dia bisa keluar, dia bisa paham, ada perkara-perkara yang para ulama sepakat. Ada perkara-perkara yang para ulama berbeda pendapat.
Kalau dia dapat ilmu ini, wah itu luar biasa. Besar sekali dari fikih yang dia dapatkan. Dan itu ada di mempelajari madhab. Ya kalau dia tidak pelajari madhab, dari mana dia mengenal itu? Iya. Makanya sebagian manusia yang mengingkari ini, itu jatuh di dalam kekeliruan menyelisih kesepakatan ulama gara-gara meremehkan seperti ini.